Smanda Smart, santun, mandiri, aktif, religius, dan tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai Smandaners, kembali lagi di podcast Smanda Smart bersama saya Ica Ramadhani dan narasumber saya Maria Margareta Lintang Kristi dari kelas 12 MIPA 1 dan biasa dipanggil Kristi. Wah, Kak Kristi nih teman. Kak Kristi ini adalah kapten dari tim futsal putri nih. Nah, sebagai kapten nih Kak Kristi, kenapa sih Kak Kristi tertarik dengan futsal nih? Padahal olahraga yang lain kan ada. Kenapa tertarik dengan futsal? Faktor utamanya adalah karena hobi dari kecil ya. Jadi dari kecil itu sudah suka bermain dengan bola dan kebetulan mempunyai potensi di dalam bidang futsal, dan dari SMP juga sudah mengikuti ekstrakurikuler futsal. Jadi ya Memilih untuk menggeluti olahraga futsal ya Kak ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Kristi, di ekskul futsal ini yang membina ini siapa ya? yang membina adalah Pak Ananda Parasteo. Oh ya, sebagai BK di Semanda ini. Baik. Nah, kalau boleh tahu nih, prestasi yang diraih tim futsal putri dalam 1 tahun ini apa aja nih Kak Kristi? Ya, jadi prestasi dari tahun ini adalah ada Liga Pelajar Solo Raya, jadi dari tingkat Karisidegan Solo. Terus juga ada Antasena Cup, terus juga ada KMS Futsal Championship yang kebetulan kemarin juga sudah mendapatkan juara 2 ya. Tadi kan ada juara 2 KMS Futsal Putri nih. Itu sih berapa lama sih latihannya bisa jadi juara 2 ini kalau boleh tahu? Kebetulan kita ada persiapan kurang lebih selama 3 bulanan ya. Dari awal masuk tahun pelajaran baru sampai kemarin bulan Juli. Jadi itu persiapannya Matang banget ya, singkat tapi bisa jadi juara 2 ini sangat-sangat tuh keren banget ini Kak Kristi. Nah, juara tertinggi yang diraih Kak Kristi dalam masuk Semanda ini apa di futsal putri ini? Untuk juara paling tinggi selama saya di sini, yang pertama itu ada Gustawa Cup, juara 2, dan itu juara tertinggi pertama saya selama di sini. Terus yang kedua ada KMS ini juga juara 2, baru itu juga. Tapi Keren banget sih Kak. Yeah. Nih. Nah, ngomong-ngomong nih, siapa sih yang menjadi role model nih dari Kak Kristi dalam dunia futsal ini kalau boleh tahu? kebetulan ada role model saya dari Timnas Indonesia dan Wah, sebenarnya namanya adalah Fitria Hilda. Dia seorang flank tapi juga bisa menjadi pivot. keren banget ya Kak ya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya dari aku nih Kak Kristi. Futsal kan berupa tim yang pastinya melibatkan banyak orang, butuh kekompakan juga. Ada nggak sih tips dari Kak Kristi ini untuk lebih kompak lagi kali timnya? Ya, jadi dari saya tipsnya itu ketika kita setelah latihan bisa kita keluar bareng gitu, atau cari makan atau main kemana gitu. Dan juga di dalam latihan futsal itu tidak hanya dengan bola saja, tapi kita di situ juga bisa bermain games kelompok yang bisa mengompakkan atau membentuk chemistry dalam tim itu sendiri. Nah, itu dia teman-teman tips dari Kak Kristi nih dalam menjalin kekompakan. Nah, pertanyaan yang selanjutnya nih Kak Kristi. Kak Kristi ini pernah nggak sih merasa bosan di tim futsal ini? Sejujurnya saya pernah merasa bosan berada di olahraga futsal ini ya. Tapi dengan menghilangkan bosan ini tuh saya menggunakan cara bagaimana saya bisa bermain di situ. Jadi di dalam futsal ini kan banyak temannya ya. Jadi kita bisa bercanda, bergurau di situ. Jadi gak monoton yang hanya latihan saja. Nah, pertanyaan yang selanjutnya dari aku nih Kak Kristi. Bagaimana sih caranya Kak Kristi dalam membagi waktu antara belajar dengan latihan nih? Ya, jadi dari latihan futsal ini sendiri itu sudah terjadwal ya. Jadi kita tahu kapan kita harus latihan, kapan kita harus belajar. Misal besok ada latihan, jadi semua tugas-tugas itu kita kerjakan. Sudah diselesaikan terlebih dahulu gitu. Jadi sudah tertata ya Kak ya. Nah, apa sih motivasi Kak Kristi dalam dunia futsal ini? Motivasi saya itu dalam dunia futsal ini benefitnya ada untuk mencari prestasi ya. Jadi dari prestasi itu mendapatkan piagam dan juga bisa untuk memperlancar kita dan mempermudah kita untuk naik ke jenjang berikutnya, mungkin kuliah atau sekolah gitu. Oke, nah pertanyaan terakhir nih dari aku Kak Kristi.
Apa sih pesan untuk adik Kak Kristi nanti yang nantinya bakal gantiin Kak Kristi nih di tim futsal putri? Ya, pesan-pesannya untuk adik-adiknya yang pasti tetap semangat latihan, bagaimana caranya nanti bisa mengembangkan futsal putri Semanda ini menjadi juara pertama dari juara tertinggi saat ini, baru juara 2 ya. Dan tetap bagaimana caranya kekompakan itu dijaga, chemistry-nya juga dijaga. Gitu. Kunci dari sukses ini kekompakan ya Kak. Betul sekali. Betul nih. Nah teman-teman, kita sudah ada di penghujung podcast kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Caca Ramadhani dan narasumber saya Maria Margarita Lintang Kristi. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.